Dalam kehidupan ini, itu normal kalau manusia itu seringkali menyalahkan orang lain. Atau yang biasa kita sebut namanya kambing hitam. Padahal kalau kita dalam ngomong segi kesehatan, nggak selalu ada kambing hitam. Terutama dua penyakit utama yang banyak dialami oleh banyak orang, yaitu diabetes dan hipertensi. Banyak orang bilangnya begini, oh saya hipertensi gara-gara papa saya, mama saya. Jadi orang tua saya salah karena membawa hipertensi ke dunia ini sehingga saya kena hipertensi. Ada juga yang bilang, oh saya diabetes, itu semua gara-gara orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya diabetes, jadi saya kena diabetes. Padahal sebenarnya tidak juga seperti itu. Faktor genetik dari diabetes atau hipertensi itu, faktornya itu peluangnya sangat kecil. Lebih banyak dua penyakit ini disebabkan oleh kesalahan gaya hidup yang luar biasa, nyaman dalam tanda kutip. Jadi kita mau membuat hidup kita senyaman mungkin, kita mau makan seasin mungkin, kita mau makan semanis mungkin. Jadilah penyakit hipertensi dan diabetes, di mana kedua penyakit ini sangat berbahaya sebenarnya, terutama jika tidak terkontrol. Jika sudah sampai terkena penyakit ini, tolong berhati-hati. Kita harus mengontrolnya dengan baik, terutama dari segi makanan. Ada orang yang, ada yang namanya obat dari dokter. Saya makan aja. Jadi kalau makan gula sebanyak-banyaknya, habis itu saya minum obat. Bukan begitu cara hidup. Itu namanya merusak diri. Jadi bukan salah orang tua itu jawabannya, itu namanya salah diri sendiri. Tolong kita melakukan introspeksi jika kita sampai terkena penyakit seperti ini. Memang bahayanya apa sih? Bisa yang namanya komplikasi segala macam. Misalnya hipertensi. Jika hipertensi Anda tidak terkontrol, bisa berbahaya. Karena itu contohnya orang kalau mau divaksin COVID, dia harus diperiksa dulu tensinya normal atau tidak. Jika dia terlalu tertinggi, dia harus minum obat dulu, harus menekan dulu hipertensinya biar lebih normal sehingga dia bisa divaksin COVID. Kenapa? Karena memang efek dari vaksin COVID itu bisa beragam, dan terutama buat orang yang hipertensi bisa saja tensinya bisa tiba-tiba naik. Jadi kalau dia tidak terkontrol maka bisa berbahaya. Jadi disarankan Anda untuk mengontrol dulu hipertensinya. Obat-obatan itu tidak membuat Anda sembuh. Hipertensi dari dunia medis jawabannya tidak akan sembuh. Anda akan minum obat seumur hidup. Orang yang bisa menjaga makanan itu dosis obatnya mungkin bisa tetap segitu terus. Misalnya dari umur 40, 45 misalnya dia sudah minum obat hipertensi, mungkin sama umur 60, 70-an obatnya segitu terus. Tetapi buat orang yang tidak tahu diri gitu ya, jadi dia makan suka-suka yang asin-asin, yang berminyak sehingga banyak plak juga di dalam tubuhnya, sehingga hipertensinya makin lama makin naik. Obat nambah dosis, dan ada saatnya dosis itu akan mentok. Nggak mungkin lagi ditambahkan karena tubuhnya udah begitu rusaknya. Jadi tolong berhati-hati. Demikian juga untuk diabetes. Kalau hipertensi bisa menghantam otak, bisa stroke, atau bisa juga tekanan itu menekan ginjal sehingga saringannya error, sehingga Anda bisa terkena gagal ginjal. Kalau sudah kena gagal ginjal, Anda akan melakukan cuci darah secara rutin. Diabetes juga mirip-mirip, karena kalau diabetes itu, gula itu membuat pembuluh darah kita seperti getas gitu ya, gampang sekali robek. Karena kalau orang luka, kita pernah tahu kalau diabetes dia kan yang kita sebut biasa gangren itu nanti dia akan lukanya makin lama makin besar. Nah itu bisa terjadi di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya ada di otak, dia luka, dia bisa stroke juga. Kalau pembuluh darahnya ada di ginjal, ginjalnya luka, dia tidak bisa menyaring lagi. Bisa gagal ginjal juga. Kalau udah gagal ginjal, ginjal itu salah satu organ yang sebenarnya secara teori tidak dapat melakukan regenerasi. Sehingga kalau sudah gagal ginjal, jalanilah hidup dengan melakukan cuci darah dengan rutin. Sampai berapa lama kita tidak tahu. Selama ditanggung atau tidak ditanggung dengan asuransi, Anda bisa menjalani hidup Anda dengan cuci darah. Tidak nyaman, tetapi ya demi menjalani kehidupan kita harus melakukannya. Tetapi kita tidak mengharapkan semua itu terjadi. Oleh sebab itu, jagalah gaya hidup kita. Selain itu, Anda juga bisa dapat menjaga gaya hidup dengan melakukan gaya hidup magnet, gitu ya. Jadi kalau kita pakai magnet,
itu namanya adalah suatu gaya hidup. Karena magnet itu membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dalam artian, konsep dari penggunaan magnet itu adalah menyempurnakan reaksi kimia di dalam tubuh, terutama di liver. Karena di liver itu terjadi reaksi kimia yang luar biasa, terutama waktu malam hari tubuh kita dilakukan suatu regenerasi dan untuk recovery agar besok pagi bisa segar kembali. Nah, itulah gunanya magnet, agar reaksi-reaksi kimia itu berjalan lebih sempurna. Karena kalau orang pakai magnet, di mana ada reaksi kimia terjadi, itu tumbukan antar molekul akan lebih kuat. Karena yang diberikan oleh magnet adalah gaya. Menurut teori fisika itu namanya gaya Lorentz. Rumusnya F sama dengan BQV. Semoga yang belajar fisika mengerti. Kalau yang nggak belajar fisika, ya udah terima aja. Oke gitu deh. Nah, gaya Lorentz adalah gaya yang memutar pergerakan dari suatu benda yang bermuatan, di mana kita tahu di tubuh kita ada ion positif, ion negatif, senyawa polar yang ada dipol-dipol positif dan negatifnya itu akan terjadi perputaran yang baik, sehingga waktu terjadi reaksi akan terjadi reaksi yang sempurna. Reaksi tubuh kita akan jadi lebih banyak yang terjadi sempurnanya, sehingga tubuh akan jadi lebih sehat. Tetapi bukan berarti kita menjadi manusia super. Mungkin kalau dengan batasan manusia normal kita harus makannya sedikit banget begini, kita bisa lebih banyakkan. Jadi setidaknya kita dapat menikmati hidup dengan lebih nyaman, tapi dengan lebih sehat juga. Bukan berarti kita nantangin sih. Kalau tiap hari makannya cake doang, ya itu sih namanya nantangin. Masa orang makan cake itu manis doang, isinya gula doang. Atau dari pagi sampai malam sampai mau tidur minumnya Coca-Cola doang, itu namanya nantangin. Mau diapain pun, ya saya jamin pasti sakit gitu kan. Tetapi dalam batasan tertentu, bahkan lebih sedikit dari batasan orang yang normal, dengan menggunakan magnet ini Anda akan lebih sehat dan kondisi tubuh tetap terjaga. Jadi untuk mengetahui pemakaian magnet ini seperti apa, tonton short video saya dari awal ya, biar mengerti. Itu ada step-stepnya. Jadi kalau kita pakai magnet itu mungkin ada efek-efek awal yang tidak nyaman. Ya that's fine, namanya juga detox ya. Kalau detox di tubuh kita kan juga harus buang-buang racun. Namanya juga orang belum pernah pakai magnet, jadi otomatis banyak kotoran atau luka hati. Ya maksudnya di dalam hati kita, liver kita itu ada luka, yang maksudnya kotoran-kotoran yang harus dibuang. Itu biasanya orang awam sebutnya detox. Ya, detoksifikasi adalah proses yang bagus yang memang harus terjadi di tubuh dan harus dilakukannya setiap hari. Oke, salam sehat buat semuanya. Semoga video ini berguna buat kita semua. Terima kasih.